Coba lihat judulnya teman-teman ya. Judulnya bikin gimana gitu ya. Ayo kita lihat beneran gak sih sifat kamu yang gimana dan seperti apa ini yang beneran ngebuat seseorang tuh belum bisa mengungkapkan perasaannya sama kamu, atau sebenarnya apa sih perasaannya ya. Kita lihat ya. Siapa dia, orang lama atau orang baru, ciri-cirinya apa ya, kita bakalan lihat nih ya. Oke teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Sama seperti biasanya, kamu boleh pilih teman-temannya untuk 1 dari 3, atau kalian mau dengerin 3-tiganya juga boleh ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, yang mau ngedeketin kamu tuh ada banyak gitu kan ya. Saking luar biasanya kamu ya. Oke, general timeless reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman semua yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime ya, kapan aja kalian mau dengar boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh. Silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, which is ini adalah channel yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah channel yang kedua ya. Yang ketiga ada lagi Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yang pertama ada Oracle Card Indonesia, yang kedua ada Oracle Card Indonesia Soul Story, which is yang ini. Lalu juga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy, itu adalah channel yang ketiga. Isinya adalah audio sound therapy tentang apa ya, brainwave, binaural, isokronik ya, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Ini tujuannya adalah untuk terapi diri ya. Jadi buat kalian dengerin teman-teman ya. Efeknya apa kak? Efeknya macam-macam ya, sesuai dengan video yang kalian pilih dan putar berulang-ulang itu apa ya. Dipastikan ketika kalian tidak berkendara ya teman-teman ya. Oke, semoga itu bermanfaat karena dibuat oleh aku dengan setulus hati. Semurni cinta ya, buat kalian semua ya, apalagi buat teman-teman yang memang request ya. Oke, kita lihat ya 1, 2, dan 3. Silahkan kalian pilih berdasarkan dengan intuisinya kalian. Dan kalau misalkan ini kecepatan, kalian boleh pause dulu video ini ya. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm reply with a beautiful word for you. Oke ya, kita lihat untuk 1, 2, dan 3. Yang pertama ya, yang pertama kita lihat ada wisdom di sini. Wisdom. Siapa dia ya? Kalau kita lihat apakah ini orang lama atau orang baru ya? Kita lihat di sini apakah ini orang yang lama atau orang yang baru. Oke. Orang baru sih teman-teman ya. Kalau misalkan dibilang baru dalam artian baru itu ya belum lebih dari 5 tahun. Artinya masih di bawah 5 tahun. 1 tahun itu masih terlampau baru ya. Seperti itu. Ini orang-orang baru ya, orang baru. Orangnya kayak gimana sih ya? Orangnya tuh jaim ya. Kalau misalkan jaim, dibilang pinter teman-teman ya. Dia tipikal orang yang pinter, wawasannya juga cukup luas ya. Gaul juga bisa ini orang ya. Terus stabil. Wawasannya cukup luas. Jadi kalau kamu ajakin ngomong itu dia cukup nyambung ya, karena memang dia tipikal orang yang mau belajar hal-hal yang baru ya. Seringkali susah diajak bicara karena jadi gini, kalau misalkan kita bicara mengenai pergaulannya luas, gampang bergaul teman-teman ya. Tetapi ya jauh di dalam dirinya yang paling dalam, dia ini orang yang punya prinsipnya cukup kuat, prinsipnya cukup alot gitu. Jadi kalau untuk kalau di tekuk sama orang tuh gak susah ya. Jadi kalau dia udah punya mau ya itu aja gitu. Walaupun kelihatannya kayak ya oke gitu. Tapi kalaupun enggak sesuai dengan prinsipnya, dia nggak akan dia tidak akan melakukan hal tersebut gitu ya. Ini tipikal orang yang setia teman-teman. Kalau udah jatuh cinta, jatuh secara mental ya, down dan sebagainya, bangkitnya agak susah. Cukup lama ya waktu untuk dia
bangkit lagi itu lama banget teman-teman ya. Agak ngeyelan, tapi kalau misalkan nanti udah kena sendiri ya, dia baru oke, gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Sering kali jatuh di kesalahan-kesalahan yang sama ya. Cuman bagusnya dia tuh kayak selalu mendapatkan peluang dan kesempatan dari alam semesta ini ya. Entah kenapa itu mudah banget gitu ya. Seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah ciri-cirinya ya. Dan Taurus, Leo atau Sagittarius, which is sionya bisa jadi sio ular atau sio monyet ya, atau sio tikus teman-teman ya. Jadi antara 6 tersebut. Oke. Ini ciri-cirinya dan sio serta zodiaknya apa ya. Lalu kita lihat sikapmu yang seperti apa sih yang membuat kamu tuh istimewa ya. Sampai buat ngedeketin kamu aja dia tuh kayak keder gitu loh ya, kayak minder lah gitu ya. Apa sih yang membuat dia minder gitu kan buat ngedeketin kamu tuh apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Lucunya adalah ya, walaupun dia itu orangnya pinter, tapi dia tuh kalah pinter sama kamu ya. Dia minder karena kamu tuh orangnya lebih temennya tuh pergaulan luas banget gitu. Dan you're not fake gitu, kamu tuh nggak fake. Jadi apa adanya kamu seperti itu ya seperti itulah. Itu sebabnya mungkin temen kamu tuh banyak banget gitu ya. Sedangkan dia itu mau berusaha punya temen aja gitu kan bisa, tapi selalu nggak nyaman dengan dirinya dia sendiri karena memang nggak apa adanya seperti itu. Sedangkan kamu ya itu apa adanya banget ya. Kamu ya kayak begini gitu, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin ya. Seperti itulah kamu ya. Si kamu yang seperti ini ya, si kamu yang apa adanya ini ya, yang membuat dia tuh jadi kayak mau ngedeketin, aduh nggak deh temennya banyak, aduh nggak deh yang suka dia banyak ya. Ini yang membuat dia tuh kayak minder karena memang sebanyak itulah pergaulannya kamu tuh gampang berada di mana aja itu bisa ya, beradaptasi tuh gampang banget. Itu a simple thing for you lah ya, kayak begitu. Nah, kamunya sendiri kayak gimana gitu kan dengan ciri-cirinya dia seperti ini. Udah tahu nih ya kira-kira orangnya tuh kayak gini ya, dan mau ngedeketin kamu sebenarnya punya perasaan sama kamu ya. Ini orang baru teman-teman ya. Kamunya sendiri kayak gimana sih ya, dan akan menjadi seperti apa ini gitu. Kamunya sendiri sebenarnya kalau dibilang dilihat di kartu ini ya teman-teman ya, kamu sendiri sebenarnya punya perasaan gitu loh sama dia ya, punya perasaan sama dia. Ada dua kartu ini mengenai cinta, mengenai rasa kasih ya, mengenai sesuatu hal yang sebenarnya kamu udah tahu juga dia tuh suka sama kamu ya, tapi masih juga berpikir. Artinya gini, oke lah kamu suka gitu ya, oke lah kamu ada perasaan suka, tetapi ada beberapa hal yang bikin kamu itu kayak mempertimbangkan hubungan sama dia ya, karena memang untuk bersama dengan dia sepertinya tidak mudah ya teman-teman ya. Untuk bersama dengan dia tidak mudah, walaupun mungkin ada perasaan suka ya, sama-sama suka ya, sama-sama tahu kalau misalkan suka. Cuman ya mungkin hal ini yang membuat dia itu jadi kayak mempertimbangkan sesuatu hal untuk bisa ngomong sama kamu, untuk bisa deket sama kamu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Ini orangnya seperti ini ya pandangannya sama kamu, dan kamu pun juga sebenarnya punya rasa ya, tapi mempertimbangkan banyak hal yang kayak agak berat ya sama dia ya, seperti itu. Oke. Right, ini adalah cerita yang pertama ya, cerita yang pertama buat kamu. Kita lihat untuk yang kedua ya seperti apa. Buat kamu yang memilih cerita nomor 2. Oke. Orang lama atau orang baru ya. Kalau dilihat di sini ini masih orang baru juga nih teman-teman ya, masih orang baru. Typically orangnya kayak gimana? Emosian, pakai banget gitu kan. Ya gampang banget disenggol, gampang banget emosi, gampang banget
unstable lah gitu ya, ibaratnya orangnya seperti itu. Semua tuh bisa jadi salah gitu. Dramanya agak cukup banyak ya orang ini ya, cukup otoriter, dan dia adalah orang yang benar-benar akan gengsi untuk say sorry ya. Jadi akan gimana caranya supaya orang itu tuh yang salah gitu. Artinya dia gengsian gitu kan, dia untuk bilang sorry. Jadi walaupun dia tahu dia salah ya, jatuhnya adalah bisa jadi win-win solution, tengah-tengah, jadi nggak ada yang salah atau kamu yang salah ya gitu. Ini orang yang nggak mau disalahin soalnya ya, dan tipikalnya pokoknya bad temperamen banget ya gitu ya, temperamental banget dan nggak bagus banget ya. Otoriter ya, orangnya cukup punya kayak sebenarnya dia punya jiwa kepemimpinan yang baik, cuman kalau misalkan kalau memaksakan gitu kan, jadinya kira-kira baik apa enggak sih ya, kayak begitu orangnya nih ya. Kita lihat di sini juga introvert sebenarnya, jadi apa yang dia keluarkan gitu ya, omongannya dia apa dan sebagainya itu tidak sesuai dengan kata hatinya dia yang paling dalam gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi ya, orangnya agak gengsian banget ya, seperti itu. Aries, Scorpio atau Pisces ya, Pisces. Sionya bisa jadi sio naga atau sio babi atau sio kelinci teman-teman ya. Jadi antara 6 tersebut ya. Orang baru ya ini ya, kurang dari 5 tahun. Nah kita lihat sikapmu tuh yang seperti apa sih yang bikin dia itu kayak minder gitu kan, dia untuk ngedeketin kamu apa coba kita lihat sikap kamu yang seperti apa yang bikin dia itu jadi mau ngedeketin kamu aja wis ya mikirnya setengah mati gitu ya. Oke, kamu tuh orang yang pengalamannya banyak banget gitu, sedangkan dia kayak berasa bahwa dirinya dia tuh kayak waduh aku cupu ya gitu. Kamu tuh tenang banget, sedangkan dia meledak-ledak banget gitu. Jadi ya mau ngedeketin kamu tuh kayak takut-takutan gitu, dan menurut dia kamu tuh benar-benar misterius banget gitu. Jadi ini loh sikap yang kayak gini kan gak jelas ya, mau dideketin ntar taunya kayak begini gitu, ntar kalau gak dideketin gitu kan ya, seperti itu. Jadi bingung gitu ya, sikapmu yang misterius ini yang membuat dia itu minder ya. Dan di balik misteriusnya kamu ini ya, dia juga melihat bahwa kamu tuh orang yang care banget sama sesuatu hal, dan kayak untuk share sesuatu hal itu kamu nggak pelit gitu loh, sama sekali nggak ada yang namanya kayak gimana dan seperti apa. Jadi ini yang menyebabkan dia tuh kayak waduh mau ngedeketin kamu, takut nanti misterius kan, takutnya ntar ada yang punya gitu loh ya, ntar kayak begini kayak begitu gitu. Dan ya bisa jadi ini ya kamu udah punya pasangan, bisa jadi kamu udah punya pasangan ya teman-teman ya, karena ada potensi seperti itu. Jadi ya mindernya selain itu dia tadi ya sifat kamu juga, dia takut kalau misalkan ternyata kamu udah punya pasangan kayak gimana ya, karena kamu gak pernah terbuka gitu loh secara hubungan kamu dengan seseorang itu seperti apa ke orang-orang di sekitarnya kamu ya, termasuk dengan dia. Jadi kayak misterius banget lah. Nah kita lihat ya kamu sendiri kayak gimana sih ya, kamunya sendiri dengan orang ini seperti apa. Oke, susah sih melawan godaan, karena kalau kita berkomitmen dengan seseorang entah kenapa gitu kan ya, ada aja orang yang ngedeketin ya di saat mungkin hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Kamu tetap bertahan dan sebagainya dengan komitmen yang kamu miliki ya, seperti itu. Entah ini komitmennya dengan siapa dan bagaimana gitu kan ya, seperti itu. Tapi bertahan sih kamu ya, bertahan dan dengan daya juang yang sangat luar biasa banget ya. Kamu tetap pegang komitmen ya kamu. Kalau misalkan ditanya apakah kamu tergoda apa enggak ya, kamu berusaha sih mati-matian untuk memperjuangkan apa yang memang sudah kamu komitmen dengan komitmennya kamu sendiri gitu ya. Entah itu apakah kamunya sedang tidak mau membuka hubungan dengan orang lain gitu kan ya, atau ternyata kamu udah punya pasangan ya, dan kamu mencoba untuk menjaga komitmennya kamu dengan pasangan kamu tersebut ya. Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya, yang kedua. Sekarang kita menuju ke yang ketiga yuk.
Ciri-cirinya ini orang lama atau orang baru? Orang lama ya, ini orang lama. Terus orangnya kayak gimana sih ya? Tipikal orang yang cukup introvert. Gampang tersinggung nggak? Iyalah gitu kan, gampang tersinggung, perasa banget. Kalau dibilang feminim, cukup feminim ya teman-teman ya, gampang tersinggung juga iya ya. Terus habis gitu juga orang yang susah berekspresi ya, jadi sibuk dengan perasaannya dia sendiri, beban ya, dan segala sesuatunya tuh dia tanggung sendiri ya, seperti itu. Lalu egois ya, kalau dibilang egois, cukup egois dengan perasaannya dia sendiri. Artinya selalu mau yang terbaik untuk orang yang dia sayang gitu, tapi dia seringkali mengorbankan dirinya dia sendiri gitu loh ya, ibaratnya kayak gitu. Terus sosok yang cukup mandiri ya teman-teman ya. Mandiri itu dalam artian tidak bergantung secara finansial kepada orang lain lagi, orang tua atau apa ya, enggak. Tapi justru malah sebaliknya, banyak orang yang bergantung sama dia ya. Di pundaknya dia itu benar-benar banyak banget gantungannya gitu kan ya, orang-orang sekitarnya dia, keluarga, orang yang dia sayang dan sebagainya itu dia tadi ya. Seperti itu. Kita lihat ya sio dan zodiaknya dia apa. Oke, kita lihat ada Aquarius ya, lalu ada Cancer, ada Pisces ya, which is sionya bisa jadi adalah sio macan, lalu sio kambing atau sio kelinci ya. Oke, seperti itu. Oke, ya, ini adalah ciri-ciri sio zodiaknya ya, seperti apa. Kita lihat sikapmu tuh yang seperti apa sih yang membuat dia tuh kayak minder gitu kan ya untuk ngedeketin kamu. Apa coba, apa yang bikin keder tuh apa sih gitu. Jelas keder teman-teman ya, karena secara struktur ibaratnya hierarkis ya, secara keuangan kamu jauh di atasnya dia, secara hierarki di perusahaan juga kamu di atasnya dia gitu kan ya, secara jabatan maksudnya teman-teman ya, kamu di atasnya dia, jadi ya pastilah minder gitu kan ya. Apalagi juga secara ini apa ya, kalau kurang settle ya, mau ngedeketin aja udah yang nggak masuk ke list gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Kamunya sendiri kayak gimana? Kita lihat ya. Kamunya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya kayak ketimpang gitu tuh enggak ya, cuman memang kamunya jauh lebih sekarang ini lebih ke fokus ke pekerjaan sih teman-teman ya. Kalau lihat kamu sih suka atau dianya tuh suka yang kayak ngerayu-ngerayu atau ngegoda ngegombal gitu ya. Tapi apakah serius apa enggak ya, ini bisa reverse ya teman-teman ya. Apakah serius apa enggak, sepertinya enggak ya, karena kayak bersenang-senang aja gitu ya. Ngegodainnya kayak seneng-seneng doang gitu, ngegodain gitu, seperti itu. Agak susah kalau bersama memang, karena memang secara hal-hal lainnya ya itu timpangnya gapnya agak terlalu banyak teman-teman ya, agak terlalu luas lah gitu. Jadi ya kalau ini nggak jadi masalah sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman let's say di awal nggak jadi masalah tapi entarannya udah jalan gitu kan ya, jadi masalah. Nah ini ya yang sekiranya mesti jadi pertimbangan gitu ya. Oke teman-teman ya, karena banyak orang yang di awal sebenarnya bilang bahwa tingkat pendidikan berbeda itu nggak jadi masalah dan sebagainya. Memang bisa jadi nggak jadi masalah kalau apa bisa saling menerima dan bisa saling mensupport dua-duanya. Nah masalahnya ya, kalian hidup itu bukan hanya kalian berdua aja gitu kan ya, ada elemen keluarga gitu. Kuat nggak gitu loh tiap hari begini begitu dari orang luar tersebut. Kalau kuat dan sama-sama bisa support, rasanya nggak akan jadi masalah. Kalian mau timpang secara ekonomi, mau timpang secara pendidikan, mau timpang secara adat dan budaya ya, kalau bisa saling mendukung, saling mensupport ya nggak apa-apa. Sekuat itukah tapi ya secara internal ya kalian. Nah kalau kuat sih nggak apa-apa teman-teman, justru itu bagus gitu kan, ada keanekaragaman. Tapi kalau enggak ya udahlah ya, cukup ya, daripada nanti kalian sakit ya sebelum memulai kan ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah yang ketiga ya, yang ketiga. Oke, 1, 2, dan 3. Kita istimewa di mata orang lain sampai kadang-kadang orang lain mau ngedeketin kita aja udah yang wis ya minder dulu gitu ya, kayak ada jarak gitu. Kira-kira aku mampu nggak nih gitu.
Kadang-kadang kayak begitu teman-teman ya. Istimewanya kita di matanya orang lain penting gak sih? Sepenting itukah gitu kan ya? Karena percuma banget teman-teman kalau orang lain ngelihat kita ya wow gitu kan, sampai mereka aja minder mau ngedeketin kita gitu kan, tapi kita sendiri aja gak pernah bisa ngelihat sisi baik dan sisi wownya kita ya, malah selalu underestimate sama diri kita sendiri. Nah yuk ya, mulai yuk sayang sama diri, mulai dilihat ya kan betapa berharganya kita sendiri. Kalian wajib banget subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk belajar memperbaiki diri ya, supaya apa sih diri kita ini berharga ya, dan kamu bisa melihat betapa berharganya kamu ya, seperti itu. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya teman-teman ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.